3 sampel yang ingin membunuh diri. Bayinya dicekek, ada yang dicekek, ada. Selamat datang di Ruang Spoiler Ilmiah. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi dimanapun berada, semoga teman-teman sehat semua dan makin semangat untuk berliterasi di daerahnya masing-masing. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Banua Literasi akan buat satu podcast ala-ala. Jadi teman-teman literasi semuanya, ini adalah salah satu program dari Banua Literasi untuk menceritakan hasil-hasil jurnal dari mahasiswa lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Kita mengangkat ini karena banyak nih hasil-hasil riset yang itu tuh masyarakat nggak tahu. Tapi ternyata hasil dari mahasiswa ini ternyata faktanya menarik dan hasil-hasil risetnya tuh kayaknya keren banget kalau diangkat ke masyarakat karena banyak juga untuk bahan-bahan edukasi. Nah, untuk itu kami buat podcast ala-ala ini. Nah, di video perdana ini dari Banua Literasi sudah mendatangkan satu mahasiswa dari Universitas Tadulako, ada Kak Fira. Welcome. Boleh Kak Fira kenalkan diri sendiri ya? Iya, dikenalkan orang lain. Ya, silahkan. Halo semua teman-teman Banua Literasi. Halo. Selamat datang di Ruang Spoiler Ilmiah. Nama saya Makfira. Bisa dipanggil Fira atau Pir. Oke, halo Kak Pir. Oke, saya dari Universitas Tadulako. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Reproduksi. Oke, itu aja. Oke, baru lulus ya? Baru lulus. Unofficially. Oh, Masya Allah. Berapa tahun nih kuliahnya? 3 tahun 9 bulan, Kak. Wah, kumlaut ya. Nah, kita langsung aja nih tanya-tanya ke Kak Fira. Kan Kak Fira udah ngerjain skripsi ya. Dan skripsi Kak Fira ini menurut kami di tim Banua Literasi, Kak Fira juga di tim Banua Literasi itu bagus banget datanya untuk diangkat disampaikan ke teman-teman. Boleh nih Kak Fira cerita sama teman-teman dari Banua Literasi apa judul dari skripsi Kak Fira yang sudah dijadikan jurnal, dan boleh diceritakan sedikit apa latar belakang kenapa memilih judul itu. Oke, judul skripsi saya adalah faktor yang berhubungan dengan kejadian postpartum blues di Rumah Sakit Anutapura Palu. Postpartum blues. Oke. Yang melatar belakangi saya pribadi ambil judul ini adalah berangkat dari fenomena ini terjadi di sekitaran rumah saya pribadi. Kalau mungkin Kak Sri pernah dengar kata baby blues, itu nama lain dari postpartum blues. Masyarakat kenalnya baby blues, Kak, gitu kan. Nah, baby blues ini apa dulu gitu kan? Ternyata baby blues ini adalah gangguan mood ringan yang dialami ibu setelah melahirkan dari hari kedua sampai 2 minggu. 2 minggu aja. Itu yang level 1. Jadi ada level-levelnya kalau baby blues gangguan mood selama kehamilan. Berarti Kak Fira lihatnya di sekitar, terus tertrigger untuk meneliti. Oke. Terus baca juga penelitian secara sekunder gitu ya, penelitian sebelumnya. Berapa persen ibu yang mengalami baby blues di Palu tahun 2023? Ada datanya? Ada. Berapa tuh? 60%. Wow. Itu di atas 50%. Lebih dari setengah ya? Betul, Kak. Jadi itu masuk signifikan lah kalau ibaratnya dalam dunia ilmiah. Itu menjadi sebuah permasalahan. Yang kita mau lihat lagi, apakah kejadian di daerah lain lagi atau enggak. Dan itu tuh penelitiannya di rumah sakit ibu dan anak. Belum ada yang di rumah sakit pemerintah. Jadi ya saya berinisiatif nih. Kalau di pemerintahan itu gimana? Di rumah sakit di pemerintah tuh gimana? Ada nggak ya kasusnya? Kan itu banyak rujukan ya biasa dari luar, dari kabupaten lain ke kota Palu. Kita bisa lihat juga nih persebaran penyakit itu di luar kabupaten kota, di luar Palu tapi masih di Sulawesi Tengah gitu. Oke, berarti ini fenomena dari real di lapang ya, baru diajukan ke dosen untuk dijadikan skripsi. Benar. Nah, Kak Fira boleh ceritakan lagi pada saat turun lapang mengambil data, apa suka dukanya yang Kak Fira dapatkan di lapangan pada saat mungkin mewawancarai, ini penelitian kuanti ya? Iya, kuantitatif. Gimana tuh cerita di lapangnya pas ngambil data itu? Oke, berarti ini sebelum penelitian atau lagi mau on process di lapang. Oke. Waktu ambil data itu
yang membuat shock adalah data gangguan mental itu tidak tercatat di rekam medis. Yang tercatat itu hanya preeklamsia, eklamsia dan sebagainya ya, yang secara fisik. Kalau gangguan mental seperti baby blues itu tidak tercatat. Nah, itu yang menjadi tantangan besar kita yang mau meneliti gangguan mental khusus ibu ya. Mungkin kalau gangguan mental yang seperti saya misalnya depresi untuk secara umum ya, bukan untuk pada saat ibu nifas, itu ada ya catatan mental, ada, semua itu ada. Cuman kalau untuk ibu yang setelah nifas, baby blues dan sebagainya secara spesifik itu tidak ada teman-teman. Jadi itu kita harus pakai rujukan penelitian sebelumnya atau internasional gitu. Jadi itulah tantangan dari saya pribadi, harus turun langsung lagi melihat bagaimana data di lapangan gitu. Terus kalau sukanya adalah kita berinteraksi dengan sampelnya langsung ya. Jadi kita narasumber intinya. Iya, narasumber intinya. Sehingga kita tahu bahwasannya ini tuh menjadi masalah yang memang lagi hot gitu ya di masyarakat, tapi tidak diangkat untuk diintervensi atau dicegah gitu. Karena ya cuman gangguan mental. Cuman baby blues doang, dia cuman mut-mutan doang, dia cuman stres aja gitu. Maklum lah baru jadi ibu gitu. Padahal itu teman-teman kalau dibiarkan bisa jadi merugikan orang di sekitarnya, karena dia akan mengganggu kenyamanan orang di sekitar. Selain dirinya sendiri, dia juga selain orang lain, dia juga akan menyakiti dirinya dan anaknya, Kak. Bisa sampai anaknya, Kak. Jadi kita ada level-levelnya gitu ya? Iya, Kak. Gitu. Kan ada 3 ya level dari baby blues itu, postpartum blues itu sendiri. Yang pertama itu postpartum blues, baby blues yang di level 1. Nah, di level 2, level 1 ini dari 2 hari sampai 14 hari. Masuk ke level 2 kalau masih berjalan gejala-gejalanya, itu namanya depression postpartum. Nah, dia sudah depresi, dia sudah bisa menyakiti orang di sekitar, tapi belum parah banget ya. Sampailah kalau misalnya berlanjut setahun, dia masuk di psikosis postpartum. Di sini itu sudah parah banget karena namanya ada namanya halusinasi dan imajinasi yang dibuat sendiri di kepala si ibu. Sehingga dia melihat orang lain itu seperti orang yang dia benci itu. Jadi ancaman gitu ya? Iya, sehingga dia bisa membunuh, melakukan hal-hal fisik lain ke orang tersebut, atau ke dirinya sendiri, atau ke bayinya. Bayinya dicekek, ada yang dicekek, ada yang dipukul-pukul di tembok, gitu-gitu. Jadi sampai seperti itu parahnya. Berarti kayak berita-berita yang ada tuh yang ibu-ibu yang di Jawa ya, di Bogor ya kalau nggak salah, itu ada anaknya terus mau dibuang ke rel kereta. Iya itu juga. Nah, berarti itu salah satu dampak parahnya dari kalau kita menganggap bahwa gangguan mental itu hal biasa, padahal itu adalah hal yang membahayakan kalau kita biarkan. Wow. Nah, karena lanjut nih ya Kak, karena penelitian Kak Fira ini di salah satu rumah sakit di Kota Palu, khususnya di Hanutapura. Nah, apa nih fakta yang Kak Fira dapatkan, fakta yang mungkin fakta membahagiakan atau fakta yang sangat menyedihkan pada saat bertemu langsung dengan narasumbernya? Mungkin kalau yang bagus tuh yang sedih-sedihnya dulu ya Kak, baru yang senangnya, yang dukanya dulu. Berbicara mengenai itu Kak, sebenarnya tuh waktu berinteraksi dengan sampelnya, jadi ada berapa total sampelnya? Ada 84. Dari 84 sampel itu satu orang berapa jam wawancaranya? 15 menit. 15 menit aja? Iya, enggak lama sih Kak, karena ada masalah teknis jadi tidak boleh lama. Karena ada pemeriksaan, ada yang baru selesai operasi dan sebagainya, jadi tidak boleh lama. Dari 84 itu ada 3 kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, ada 3 sampel yang ingin membunuh diri. Iya. Berarti dia ungkapkan sudah mau bunuh diri, memang udah gimana tuh bahasanya? Aku gitu, kayak saya enggak kuat deh, saya pengen bunuh diri gitu. Dimensi secara langsung ya kata iya, rasanya gitu. Kayak pengen cepat hilang dari bumi ini. Nah, itu biasa kata-kata orang sudah depresi. Rasanya pengen hilang. Saya tidak sanggup. Nah, 2 kalimat itu. Nah, terus sampai nangis gitu. Isi kuesionernya sambil nangis, sambil curhat juga. Jadi saya menggali lah di situ apa yang
membuat si ibu ini kayak gitu ya. Ternyata ada banyak faktor ya kan. Nanti di jurnal itu bisa dibaca teman-teman faktor yang saya spill aja. Satu faktor adalah dukungan suami. Jadi suami tidak mendukung ibunya dari selama hamil sampai persalinan dan selama masa nifas. Jadi itu sakit banget. Belum ngerasain tapi kayak dengar kan udah mengandung ya 9 bulan. Ya Allah, semangat untuk ibu-ibu yang tulisannya tuh keren-keren ya. Oke, terus yang sukanya nih, yang senang-senangnya lagi ya. Dari 84 itu banyak juga yang ibu yang sangat bisa survive meskipun itu adalah pengalaman pertamanya jadi ibu. Masya Allah. Bisa survive sebagai ibu. Nah, terus juga ada ibu yang sambil kerja, dia punya pekerjaan di kantoran, pegawai lain dan sebagainya, tapi dia tidak depresi, dia bisa memanajemen waktu, dia bisa mengatur pikiran dia. Kalau kerja, kalau anak-anak gitu, itu cerdasnya ibu yang memang punya ilmu ya Kak. Ibunya itu memang suka cari informasi via internet, juga dia sering Kak, ikut klinik-klinik gitu. Dia ikut kelas-kelas parenting gitu juga, kehamilan gitu kan ya. Terus dia tanya-tanya yang ahlinya di bidangnya. Jadi dia tidak mendiagnosis sendiri, tidak cari tahu sendiri, dia tanya ke ahlinya. Jadi itu meskipun usianya masih muda, bukan berarti dia bisa kena biologis juga ya, karena dia bisa cari informasi dan dia punya dukungan suami. Berarti di sini pendidikan itu berpengaruh gak sama itunya? Iya, berpengaruh. Dan pekerja, tapi saya teliti sih Kak. Variabel pendidikannya itu bagus sih untuk yang mungkin mau meneliti lagi, masukkan variabel pendidikan boleh. Oke. Nah berarti yang paling berpengaruh ke dari semua variabel yang diteliti, apa yang paling berpengaruh? Kan tadi di mention ada suami, dukungan dari suami, ada ekonomi. Kalau dari saya gimana? Dari suami sih Kak. Dukungan suami itu berpengaruh signifikan karena suami itu ibarat partner hidup kan ya. Jadi dia itu orang jomblo nangis ya. Next. Teman yang paling dekat yang memang harus mengerti si ibu. Siapa lagi yang mau mengerti kalau bukan suaminya? Iya. Terus ada juga pendapatan ekonomi. Iya. Jadi biaya bayi, pengurawatan bayi itu mahal ya in this capitalism. Dia so fun. Mahal. Kakak pernah cek biaya bayi berapa susunya? Nggak tahu sih kalau susunya beda-beda tergantung merek nggak sih? Dari yang murmur sampai yang nah itu tuh emang popoknya aja udah mahal gitu dan sebagainya ya, apalagi. Nah terus suami juga yang misalnya suaminya tidak kerja, suaminya main game aja di rumah, atau suaminya masih belum dapat kerjaan gitu ya. Jadi istrinya kerja misalnya jualan kue, jualan nasi kuning misalnya di warung depan sekolah, di kantin. Nah itu pendapatannya hanya dari itu aja. Nah, terus suami misalnya boros di rokok misalnya, merokok gitu ya. Jadi adalah uang rokok lagi, adalah uang lain gitu. Nah jadi itu manajemen ekonomi keuangan keluarganya itu tidak baik dan juga pendapatannya tidak stabil, sehingga istri juga harus mengurus anak-anak banyak, lebih dari 2 misalnya anaknya tuh, misalnya bukan primipara itu ibu yang melahirkan 1 kali, jadi dia jumlah anaknya hanya 1. Kalau misalnya yang lebih dari 1 misalnya multipara itu kan harus mengurus yang sudah besar dan yang masih bayi dan sebagainya. Nah itu mau membutuhkan waktu yang lebih banyak, sedangkan itu semua istri yang lakukan. Istri sudah ngurus rumah tangga, misalnya cuci piring, cuci baju, urus suami juga, urus lagi anak, terus suami nggak bantu. Iya itu tuh semua dipicu di situ Kak, hormon yang memicu kortisol untuk kita bisa depresi, stres itu bisa meningkat gitu. Kortisolnya meningkat. Itu sih Kak. Wow. Tapi kalau menurut Sira apa yang bisa dipetik ceritanya dari yang di lapang itu? Jadi yang bisa dipetik mungkin saya spill beberapa hikmah. Nanti bisa dibaca di jurnalnya. Adalah 2 poin. Dari segi ibu,
dari segi perempuan usia subur ya, yang mungkin dia belum menikah. Jadi teman-teman jangan memikirkan bahwa pernikahan itu sekedar romantis aja. Ya itu sih. Karena itu kompleks sekali ya Kak. Keluarga, kita tuh lagi membangun sebuah keluarga. Di dalamnya tuh ada anak yang nanti kita akan mendidik anak tersebut. Bukan hanya terkait kamu dengan suami kamu. Jadi kalau misalnya sampai depresi, sampai stres gitu ya, muncul gejala-gejala baby blues, itu kan yang kasihan anaknya Kak. Anaknya yang kasihan. Jadi kita harus mempersiapkan ilmu. Sebelum menikah, siapkan ilmu dulu. Ilmu apapun itu berguna ya teman-teman ya. Jangan malu ikut kelas parenting. Jangan malu ikut di puskesmas ada kelas pranikah, ada kelas untuk ibu hamil. Itu ikut aja, gak apa-apa sendirian. Yang masih Di muda puskesmas ada? ada Di Kak. Tawa doang? Di puskesmas ada juga kelas ibu hamil. Teman-teman bisa ikut di posyandunya, bisa minta informasi di para kader-kader puskesmas. Semuanya lengkap. Posyandu biasanya kalau di Iya. desa gitu. Lengkap semuanya. Oke. Yang kedua adalah suami harus mengerti bahwa perannya itu bukan cuma cari nafkah. Kayak untuk bapak-bapak sana. Jadi kalau ibarat netizen ya yang buat anak kan bukan hanya dalam proses pembuatan anak itu bukan hanya istri yang berperan tapi juga suami. Maka suami juga pada saat anaknya sudah lahir maka dia harus ikut juga berperan dalam pola asuh. Karena pola asuh itu tidak bisa dilakukan hanya ibu sendiri. Harus ada peran bapak. Dan bapak itu peran yang kalau dalam Islam itu ya Kak, peran bapak itu dimention paling banyak di parenting dibanding peran ibu. Jadi bapak-bapak di luar sana ya harus bisa memberikan prioritas waktu untuk anak dan istrinya juga. Itu pahala loh. Iya benar. Ya tadi dari narasumber yang diwawancarai sama Vira itu ada 84 orang ya. Itu kalau dipersenkan berapa yang baby blues, berapa yang enggak? Oke. Ada sekitar 65,5% yang ibu mengalami baby blues dan sisanya 34,5% yang tidak mengalami baby blues. Tinggi sama tidak yang di awal tadi ya? Berarti naik berapa persen? 5% Kak. Dari 60 tahun 2023 sampai 2025 itu sekitar 65%. Itu naik 5%. Wow. Oke, itu hasil risetnya Iya. seperti itu. Berarti kalau dari semua variabel-variabel yang diteliti yang paling berpengaruh ada berapa? Ada berapa variabel yang berpengaruh signifikan? Oke. Yang paling berpengaruh itu 2, dukungan suami dan dukungan tenaga kesehatan. Oh, isi. Mungkin sedikit aja. Tenaga kesehatan sekarang tuh banyak PR-nya loh. Cuman kita tuh tidak melakukan dengan ikhlas dengan tulus pekerjaan kita. Jadi tenaga kesehatan kan harusnya mengayomi, memberikan edukasi dengan sabar dan tulus gitu ya kepada ibu-ibu yang mereka tuh ibaratnya sebelumnya hanya sebagai perempuan dan mereka mengandeng peran baru sebagai ibu, butuh banyak informasi dan bantuan dari tenaga kesehatan. Tapi tenaga kesehatan yang saya temui di lapangan itu tidak menganggap itu hal yang penting. Yang penting nanti dijelaskan sama si ibu dari mertua atau ibu dari si istri. Mereka yang bertanggung jawab gitu. Iya, jadi nanti kan juga ada parenting dari keluarganya. Ada nanti informasi dari si suaminya. Tenaga kesehatan hanya sedikit yang aware untuk menjelaskan. Paling nanti kalau ada keinginan, paling kalau misalnya si ibu mau tanya aja, baru dijelasin. Kalau nggak ditanya ya diam-diam aja gitu kayak nggak perlu dijelaskan gitu. Nah itu sih dijelaskan nggak sih? Kalau misalnya nanti kamu akan merasa ini loh, karena pengaruh hormon selama nifas, kamu akan merasa ini, kamu harus seperti ini supaya nggak gini. Nah tapi itu nggak diedukasi. Jadi edukasi baby blues itu hampir nggak ada di setiap instansi kesehatan. Bahkan di kelas ibu hamil itu sedikit ya guys, saya temui ada kelas edukasi terkait baby blues. Jadi itu sedikit banget. Jadi mungkin tenaga kesehatan itu kita sebagai provider kesehatan kedepannya bisa secara kreatif mempromosikan edukasi baby blues di sosial media ataupun dimanapun, karena mereka tuh bisa akses secara internet kan, daripada mereka harus susah lagi mengakses tempat-tempat instansi kesehatan misalnya puskesmas atau rumah sakit jauh karena jaraknya jauh. Jadi kita bisa maksimalkan di edukasi via internet atau sosial media.
seperti ini, seperti sekarang ini. Nah, berarti dua faktor tadi, ketika misalnya dukungan suaminya itu sportif, Iya. kemudian baik dengan membantu istrinya, dan juga nakes yang juga peduli, itu Iya. menurunkan ya. Akhirnya dia tidak sampai dalam baby blues tadi. Iya, bisa. Oke, Masya Allah, menarik banget ya. Jadi buat teman-teman, banyak banget ternyata informasi yang kita dapatkan di sini. Dan ini mungkin bagi beberapa orang ilmu baru juga. Ternyata after lahiran itu harus butuh ilmu ya. Iya, Kak. Tapi kayaknya pendidikan tadi itu menarik ya. Maksudnya ibu-ibu yang ternyata dia bekerja. Dia bekerja, dia pas lahiran, ternyata itu tidak membuat dia baby blues. Iya. Jadi bisa dibaca lebih detail ya di jurnal itu, ternyata usia, jumlah anak, pekerjaan, Itu di riset pendidikan. viral gak detail banget ya? Gitu. Ada juga. Ada sih. Bahwa beberapa variabel itu yang disebutkan tadi itu tidak selamanya menjadi faktor yang membuat baby blues itu terjadi. Jadi karena ada ibu yang usia Muda. usia beresiko itu kan 35 tahun ke atas ya. Jadi kalau sudah hamil di usia 35 ke atas itu kan beresiko. Tetapi ada usia 35 ke atas melahirkan selama proses nifas tidak mengalami baby blues. Padahal beresiko loh, tapi tidak. Nah, jadi tidak selamanya bahwa usia itu menjadi faktor ya, Kak. Terus jumlah anak yang banyak, katanya makin banyak anak makin stres. Padahal enggak juga. Juga ya. Iya, ternyata di lapangan ibu yang punya anak 5, 4 gitu, yang banyak ya, lebih dari 1, yang masuk kategori beresiko tidak mengalami baby blues juga. Karena apa? Karena dia sudah siap secara mental, dia sudah siap secara ilmu, dan dia punya dukungan dari keluarga gitu. Terus apa lagi? Pendidikan gitu. Ya, pendidikan. Nah, iya ada juga Kak, saya temui anak anak sekolah SMA, baru masuk SMA, atau yang masih SMP kelas 2 atau 3 ya. Itu mereka sudah hamil kan, mereka sudah melahirkan. Tapi mereka tidak baby blues juga. Jadi padahal itu usia sekolah yang belum punya, ibaratnya kita bilang masih labil ya. Ilmunya belum. Lagi anak-anak sekarang. Secara tubuh belum optimal untuk melahirkan, dan juga secara mental dan ilmu itu belum baik gitu. Tapi mereka tidak mengalami baby blues. Ternyata pada saat dikulik dukungan keluarga dan suami itu jor-joran ya teman-teman. Masya Allah. Iya, jor-joran. Jadi akhirnya ilmu itu diberikan oleh tenaga kesehatan juga sama si keluarga. Jadi tenaga kesehatan ini dia juga dia aware juga, ada juga yang aware sama ibu-ibu yang masih muda. Oh ini ibu masih sekolah, jadi kita harus ekstra nih, jangan sampai dia nanti gini gitu kan. Itu juga bagusnya sih ada tenaga kesehatan yang peduli juga. Nah, sedangkan ibu yang sudah 25 tahun baby blues. Iya. Padahal dia S1 Kak. S1 baby blues padahal. Kenapa ya bisa? Karena banyak faktor ya Kak ya. Karena pertama tumpukan pekerjaan juga di bawah. Jadi tidak profesional. Ketidakprofesionalan sebagai ibu itu ada ya. Bagaimana tumpukan stres di pekerjaan dibawa ke rumah, dibawa ke anaknya gitu. Terus mereka melihat pola merawat anak itu adalah beban. Merawat anak itu padahal harusnya anugerah ya. Itu adalah amanah dari Allah, itu harus anugerah. Tapi dia melihat itu beban. Sudah capek di tempat kerja, saya harus mengurus anak lagi. Mana suami juga misalnya keluar kota atau kemana gitu kan, gitu Kak. Jadi itu tuh kompleks banget ya teman-teman. Kompleks sih kalau masalah mental itu. Wah, menarik banget nih. Berarti memang kita harus proporsional ya. Sebenarnya nggak apa-apa, misal kayak tadi ibu ada yang bekerja, tapi dia bisa juga nih menjaga anaknya. Berarti kayak waktunya kerja, ya kerja, waktunya ngurus anak, ya full time ngurus anak. Lagi sama suaminya full time juga. Jangan sampai kita terdistraksi gitu kali ya. Memang harus jadi ibu yang cerdas, yang profesional tadi di-mention sama Vira, dan itu butuh keilmuan yang banyak ya, mulai dari reproduksi, ilmu pernikahan, ilmu segala rupa. Oke, nah ini karena Vira alhamdulillah juga jadi mahasiswa cum laude dan sudah itu jurnalnya terbitnya kapan? Agustus. Mana ini dong? Agustus Juli.
Oh, Kan jadi saya 24 Juni saya bulannya terbit jurnalnya. jurnalnya terbit di jurnal FKM, jadi namanya Jurnal Preventif FKM. Teman-teman bisa cek websitenya di sini. Cek di sini. Berarti itu semua mahasiswa FKM Iya. wajib upload kan? Iya wajib. Keren banget. Ada energi sih juga gitu kan. Itu tadi cerita dari Vira. Spoiler jurnalnya, untuk lengkapnya teman-teman harus baca sendiri ya, biar lebih meningkatkan taraf literasi untuk membaca jurnal. Oke, terakhir Fir mungkin bisa kasih motivasi sama mahasiswa, barangkali ada yang nonton, gimana caranya bisa menyeimbangkan nih antara kuliah, mungkin keluarga, atau mungkin Fira Keluarga sudah berkeluarga. kan kamu punya keluarga, meskipun bukan kamu belum punya suami kan family, right? Gimana caranya mengatur waktu biar bisa cepat lulus, cum laude gitu. Oke. Oh iya. Tips ya dari saya. Yes, tips maybe. Saya juga sebenarnya struggle ya teman-teman, sama seperti kalian yang lagi nonton ini.